Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mini Car Therapy. Dan selamat tahun baru teman-teman. Para subscriber, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2025 ini kita diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak ya, dan selalu membawa berkah selalu ya. Ini adalah video pertama di tahun 2025 teman-teman ya, tanggal 1 Januari 2025. Dan kali ini gue nggak ngebahas barang baru teman-teman ya, karena memang karena ada libur gitu kan. Sebenarnya saya ada barang baru tapi belum datang teman-teman, karena memang kepotong libur tahun baru ya. Mudah-mudahan besok sudah datang barangnya, jadi kita bisa bahas barang baru lagi. Dan untuk kali ini ya, ini dia teman-teman ya, bagaimana kalian semuanya di tahun 2024, apakah sukses atau babak belur teman-teman. Kita mulai lagi di hari pertama di tahun 2025 teman-teman ya. Kalau gue sendiri pasti ada naik turunnya ya teman-teman ya, pasti ada naik turunnya, namanya juga kehidupan ya, pasti ada naik turunnya. Dan mudah-mudahan kedepannya juga bakal naik terus teman-teman ya, semoga ya, amin ya. Dan untuk kali ini gue akan bahas Mini GT teman-teman ya, di tahun 2025. Ini dia. Sebenarnya ini apa ya, bukan ngebahas sih, tapi prediksi gue ya, prediksi nih teman-teman ya, prediksi gue sebagai yang sering melihat pasaran dunia juga gitu ya, pasaran Indonesia juga gitu ya. Prediksi gue mengenai Mini GT di tahun mendatang ya, di tahun ini 2025 teman-teman ya. Pada dasarnya gue akan memprediksi untuk versi Mini GT teman-teman di tahun 2025 ke depan nih ya. Sepertinya akan turun pamornya teman-teman ya. Sepertinya tidak seperti yang di tahun kemarin 2024 ya, ataupun 2023 itu lagi naik-naiknya. Tetapi untuk kali ini gue akan mencoba melihat dari berbagai macam sisi teman-teman ya, dari berbagai macam sisi, dan akhirnya gue memberikan kesimpulan prediksi gue seperti akan turun ya teman-teman ya, versi Mini GT ini teman-teman. Karena memang dari berbagai macam rilisannya dari versi Mini GT yang saat ini ya, dan yang kemarin yang terakhir di tahun 2024 teman-teman, itu ada beberapa alasan gue yang akhirnya memberikan kesimpulan kalau kayaknya bakalan turun nih Mini GT nih ya. Kenapa gitu kan, pasti ada alasan-alasannya kan ya. Yang pertama adalah ini teman-teman ya, mini scale sekarang sudah banyak banget ya, bahkan itu sudah melebihi dari Mini GT ya. Detail-detailnya itu sudah melebihi dari Mini GT, dan dari berbagai macam merek, dari yang mulai license ataupun unlicensed teman-teman ya, terutama yang license juga sudah banyak juga yang lebih dari Mini GT dengan harga yang menurut gua cukup bersaing dengan Mini GT ya teman-teman ya. Salah satu contoh adalah yang Poprace ya. Poprace ini benar-benar ancaman banget buat Mini GT teman-teman, karena harganya sama ya. Harganya sama kayak Mini GT, tetapi kualitasnya lebih bagus Poprace teman-teman ya. Sejujurnya sih seperti itu ya, kualitasnya lebih bagus Poprace. Kemudian ini gue bukan mengangkat satu sisi merek ya, tapi ini adalah perbandingan ya yang membuat gue melihat di sini Mini GT akan kalah dengan merek-merek ini teman-teman ya. Seperti yang prediksi gue waktu zaman dulu, gue ingat banget. Gue waktu dulu tuh pernah memprediksi Tomica Limited Vintage ya. Tomica Limited Vintage akan turun teman-teman, dan Mini GT akan naik teman-teman ya. Karena pada saat zaman dulu tuh belum ada saingan yang Mini GT teman-teman ya. Saingan Mini GT itu belum ada ya. Dia hanya bersaing dengan, kalau nggak salah, Tomica Limited Vintage ya, yang versi ininya, versi mini scale-nya, dan juga Ino. Kalau Ino kan bukan kelasnya ya. Kelasnya tuh kalau Ino tuh sudah benar-benar mini scale murni ya. Kalau Ino itu mini scale murni teman-teman ya. Tetapi di sini gue melihat dari berbagai macam merek, macam-macam lah ya pokoknya ya sekarang ya. Berbagai macam merek mini scale tuh udah benar-benar sangat-sangat bersaing banget dengan versi Mini GT teman-teman. Ya, itu alasan pertama teman-teman ya. Semakin banyak mini scale dan semakin detail dengan harga yang sama dengan versi Mini GT. Kemudian yang kedua
Mini GT harganya semakin naik teman-teman ya. Mini GT harganya semakin naik. Dan mungkin para kolektor yang nggak benar-benar menyukai Mini GT gitu ya, hanya menyukai mobil tertentu akan memilih merek-merek tersebut yang tadi gue sebutin ya, merek-merek yang lain gitu kan. Ketika mobilnya ada di merek lain itu ya, dengan harga yang lambat laun akan naik teman-teman, pasti di 2025 ini pasti akan naik Mini GT. Dan seiring juga banyaknya perkembangan merek itu, jadi akhirnya para kolektor ini menurut gue pasti akan lebih memilih yang lebih bagus teman-teman ya, dengan harga yang sama teman-teman. Itu dia ya, dengan harga yang sama ya. Tadi lagi lah ya. Gua ambil contohnya yang tadi yang versi Popres ya, Popres dan Mini GT itu jauh banget perbedaannya teman-teman ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau misalnya ada mobil LBWK ya, LBWK yang dikeluarkan oleh Popres, kemudian Mini GT juga akan mengeluarkan, kalian akan beli yang mana teman-teman? Dengan mobil yang sama ya. Kalau gue sih lebih memilih beli yang Popres, jujur aja ya. Jujur aja akan lebih ke sana teman-teman ya, dibanding dengan beli Mini GT. Kenapa? Karena Mini GT ya kayak gitulah ya, kualitasnya juga standar gitu-gitu, dan benar-benar dia nggak mau upgrade, yang opening opening kap mesin ataupun mengganti velgnya yang terus-terusan hitam gitu kan. Ini Mini GT ini nggak mau upgrade. Jadinya dia sudah terlalu percaya diri dengan konsep yang seperti itu teman-teman. Tetapi balik lagi ya, seperti yang zaman dulu, kayak prediksi gue zaman dulu ya kan, Tomica Limited Vintage juga kayak gitu teman-teman ya. Dia zaman dulu nggak mau upgrade, nggak mau nggak mau update mengenai mobil-mobilnya yang hype gitu segala macem ya. Akhirnya dia kalah kan dengan Mini GT ya kan saat ini ya kan. Penjualannya terus menurun kayak Tomica Limited Vintage ya, dan akhirnya dia baru mengupgrade dengan versi yang kap mesinnya bisa dibuka segala macam itu di Tomica Limited Vintage ya, akhirnya itu. Tapi bersaing juga dengan merek-merek lainnya, Popres, Ino segala macam gitu-gitu ya, dengan harga yang lebih murah teman-teman ya. Akhirnya Tomica Limited Vintage ya sekarang semakin turun ya, sekarang semakin turun. Dan balik lagi ke yang Mini GT teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, dengan harganya yang lambat laun naik, akhirnya ya gue nggak tahu juga ya bakalan ditinggalin apa enggak ya. Sepertinya sih bakalan ditinggalin ya, sepertinya ya. Kalau ini prediksi gue ya teman-teman ya. Dan ada satu alasan lagi yang bikin menjadi kolektor itu males ngumpulin Mini GT teman-teman. Males, kenapa males? Termasuk gue juga males gitu, kadang-kadang suka males. Kenapa? Karena terlalu banyak limited edition teman-teman ya, limited edition. Jadi satu item ini, misalnya item yang bagus ya, item-item yang bagus ini kita tuh tidak bisa melengkapi teman-teman. Akhirnya ya, pada saat akhirnya kita tidak bisa melengkapi. Kenapa? Karena misalnya ada satu dua variannya itu dikeluarkan di event apa gitu, misalnya kayak yang kemarin tuh yang RX7 itu ya, Mazda RX7 LBWK dikeluarin di event di Jerman teman-teman ya, dan itu limited. Dan itu padahal kalau di versi Ino itu adalah mobil standar teman-teman ya, versi limited juga, tapi nggak sampai segitunya gitu loh ya kan, nggak sampai segitunya. Dan kemarin juga dikeluarkan juga yang versi Bape ya, Betting Ape juga versi limited teman-teman ya. Sampai akhirnya gue juga mikir gitu kan, kok kebanyakan banget gitu Mini GT ini mengeluarkan versi limited gitu kan. Apa-apa harus ada limited ya, apa-apa harus ada limitednya. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya para orang-orang nih yang ngumpulin, jujur aja ya, endingnya pada malas untuk ngumpulin. Kenapa? Karena terlalu banyak versi limitednya teman-teman ya. Karena nggak semua kolektor itu kan pasti kan banyak duit juga ya kan, pasti mereka juga pasti kan ada yang memperhitungkan. Walaupun banyak duit, ada juga yang perhitungan teman-teman ya. Memperhitungkan apakah ini gua harus kumpulin banget gitu kan. Kalau nggak suka-suka banget pasti nggak akan dikumpulin teman-teman ya, kalau nggak suka-suka banget gitu. Gua ambil contoh gue sendiri ya teman-teman.
Gue suka LBWK ya, tapi yang sangat disayangkan adalah ketika MiniGT mengeluarkan betting app, tapi khusus ada di sana gitu, sehingga harganya tuh jadi nggak masuk akal teman-teman ya. Itu jujur deh, itu nggak akan ada yang jarang banget yang bakal beli teman-teman ya. Bukan nggak ada yang beli pasti ya untuk reseller kayak gitu, tapi bakal jarang banget yang beli. Nah itu yang gue lihat dari versi Mini GT itu terlalu banyak limitednya gitu kan, sehingga akhirnya tuh orang tuh jadi males teman-teman, jadi males untuk ngumpulin. Termasuk yang versi kayak The House juga limitednya juga terlalu banyak gitu kan, termasuk juga yang versi LBWK lah, versi apa lagi, Top Secret lah yang kemarin kan keluar kan, Top Secret versi limited gitu kan. Jadi tuh apa ya, jadi itu hanya memanjakan kolektor yang punya uang teman-teman ya, kolektor yang punya uang ya, dan kolektor yang ada di event tersebut gitu loh. Termasuk juga yang kemarin yang IMX itu kan versi limited gitu kan, harusnya sebenarnya Mini GT bisa meraup keuntungan yang sangat besar sih sebenarnya ya dari Mini GT dan LBWK-nya ya, dari penjualan mobil tersebut ya, yang semua versi event terutama harusnya tuh bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak ya dari Mini GT ini harusnya, tetapi mereka tidak peduli ya. Hanya peduli dengan versi limited, yang penting ada limitednya gitu loh, yang penting ada limitednya. Ini yang lama-lama yang bikin malas ya itu versi limitednya itu ya. Jangan sampai kayak zaman dulu Hot Wheels teman-teman ya, Hot Wheels terlalu banyak versi limitednya juga teman-teman ya. Itu yang terjadi teman-teman. Apakah Glenco ini akan mengikuti langkah Hot Wheels seperti itu gitu kan, dia banyak versi limited ya, apalah limited ini limited itu, sehingga akhirnya orang tuh pada malas teman-teman ya, terlalu banyak versi limited ya. Salah satu alasan gue ngumpulin Mini GT adalah zaman dulu tuh mobilnya bagus, terus dia lebih dari Tomica ya, kalau zaman dulu kan belum ada saingannya ya. Terus juga versi limitednya juga jarang gitu kan, nggak selalu ada versi limited gitu kan. Tapi kalau saat ini versi limited jadi semakin banyak gitu kan, jadi orang pengen ngumpulin, jadi kayak lah aku ada limited lagi sih gitu kan, jadi PR teman-teman ya. Itu sih yang bikin males sih teman-teman ya dari versi Mini GT ya teman-teman. Jadi kesimpulannya dari 3 alasan tersebut ya, gue prediksi ya kemungkinan besar sih bakalan turun sih pamornya untuk versi Mini GT ini ya, versi Mini GT. Dan kalau yang naik itu mungkin Popres ya, Popres tuh bakal naik sih sepertinya ya. Ini Popres ini belum keluar aja barang-barang lainnya ya teman-teman ya, yang bagus-bagus gitu ya. Kalau mereka sudah rilis versi barang yang bagus-bagus gitu ya, pasti nama mereka akan naik teman-teman ya, dengan menjaga kualitas yang kayak sekarang ya, kayak gitu teman-teman. Oke, itu dia teman-teman ya, prediksi gue di awal tahun 2025 teman-teman. Dan thank you for watching teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan selamat tahun baru 2025. Semoga kita semakin upgrade ya di tahun 2025. Oke? Dan thank you. Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemies, a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more freedom from